Menara Pengawas, Huai 1152. Tiba di ibu kota kekaisaran pada jam 15, mengajukan permohonan mendarat. Diizinkan. Huai 1152 dimengerti. Kapten Lee, atasan memberitahu ada rapat? Ya, Hari ini saya memanggil kalian semua rapat, utamanya untuk memperkenalkan rekan kerja baru. dia kembali. Halo semuanya, nama saya Huo Chimu. Mulai sekarang, saya akan bertugas sebagai Kapten Huai 1152. Bukankah itu rute Kapten Lee yang sudah diterbangkan selama 4 tahun? Apakah ini artinya posisi Kapten Lee sudah direbut? Demi menjadi kapten, Lee Moxing mengalami kecelakaan hingga kehilangan bayinya karena terlalu lelah. Sekarang rute penerbangannya pun direbut. Ini benar-benar tragis. Apa kalian tahu sesuatu? Itu adalah suaminya Kapten Lee. Setelah menikah selama 3 tahun. Kalau saja dulu Lee Moxing tidak kehilangan anaknya, Kapten Hu tidak akan membencinya. 2 tahun lalu, bahkan tanpa mengatakannya pada wanita itu, dia langsung minta dipindah tugaskan ke luar kota. Suami, Setelah menghilang selama 2 tahun, dia akhirnya mau memaafkanku dan kembali. Meski dia ingin menggantikan posisiku sebagai kapten, aku melakukannya dengan senang hati. Cimu. Apakah Kapten Lee menyusulku? Karena merasa keberatan atas jabatanku sebagai Kapten di Huai 1152. Mana mungkin? Kamu sudah 2 tahun tidak kembali. Ayolah pulang. Aku akan masakkan makanan untukmu. Tidak masalah bagimu jika bukan jadi kapten lagi. Ya begitu. Aku pikir kamu sangat mencintai Huai 1152. Lagi pula, demi penerbangan, kamu bahkan sanggup membuang anakmu sendiri. Maafkan aku. Saat itu aku tidak tahu kalau sedang hamil. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Tanda tangan ini. Mulai hari ini, pergilah dari hidupku. Aku tidak setuju. Dulu kita pernah menjalin hubungan baik, jadi jangan membuatnya berakhir berantakan. Sing, Cimu sudah kembali. Malam ini kita sekeluarga pergi ke restoran untuk berkumpul bersama. Tahu tidak, restoran ini adalah tempat favorit Xu Yao. Ayo, makanlah yang banyak. Sudah lama aku tidak makan ini. Siapa yang menyuruh dia datang? Aku yang menyuruhnya. Moxing, sini, duduklah di sini. Moxing, kenalkan ini Xu Yao, putri dari Huai Aviation. Dan dia teman masa kecil Cimu.
Sosok Nonali berbeda dari yang aku bayangkan. Kamu juga sudah bersama selama 7 tahun, masa satu lembar pun foto Nonali tidak pernah kamu kirimkan. Tidak ada yang penting untuk dikirimkan. Cimu, mengapa sebelumnya aku tidak pernah dengar kamu membahas tentang Nona Shu? Itu karena saat aku pergi ke luar negeri, aku tidak memberitahu dia, makanya dia terus marah padaku. Tapi, dia sangat mudah dibujuk kok. Nonali, Cimu menceritakan banyak hal padaku tentang urusan kalian berdua. Dia bahkan bilang, kalian dulu pernah kehilangan anak. Anak? Anak apa maksudmu? Katakan? 2 tahun lalu, saat ujian pilot, dia kelelahan bekerja dan kehilangan anak. Hal sebesar ini, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Cimu, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu soal hal ini. Bibi tidak tahu? Ini bukan salahmu. Ini adalah kesalahannya. Nonali datang di waktu yang tepat. Aku pulang ke tanah air dengan terburu-buru dan lupa membawa baju tidur. Cimu meminjamkan milikmu padaku. Kamu tidak keberatan, kan? Itu cuma sepotong pakaian. Aku tidak sepicik itu. Jika Nonali sangat murah hati, mengapa tidak kembalikan pria itu padaku juga? 5 juta dolar? Apakah cukup? Jika uang bisa memutus hubungan 7 tahun kita, maka aku akan memberimu 5 juta dolar dan kumohon pergilah. Kamu, Apa yang sedang kalian bicarakan? Cimu, aku merasa tidak enak memakai gratis baju milik Nonali, jadi aku berniat membayarnya dengan uang tunai. Tapi sepertinya Nonali salah paham. Dia bilang ingin menggunakan uang itu untuk mengusirku. Lee Moxing, apa kamu sudah gila? Dia begitu mempercayai Shu Yao, sampai tidak memberiku kesempatan satupun untuk menjelaskan. Puo Cimu, ini adalah rumahku. Meskipun aku benar-benar ingin mengusirnya, bukankah itu hakku? Tidak boleh. Jangan hiraukan dia. Aku akan membawamu ke kamar. Sudah kukatakan, aku tidak setuju. Apa masalahmu belum selesai juga? Nonali, kamu tidak apa-apa? Jangan salahkan Cimu. Dia melakukan itu demi aku, hingga tak sengaja, membuatmu terluka. Keluar. Kalian semua keluar. Moxing, Sangat menyilaukan. Moxing, apakah kamu bersedia menikah denganku? Di tahun-tahun mendatang, baik dalam pernikahan maupun karier, aku akan mendampingimu
dan menua bersamamu. Terima dia. 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 Baiklah, aku bersedia. Sangat bersinar. Sungguh bahagia. Mereka sangat serasi. Ketua, mengenai Huo Chimu yang mengambil alih urusan Huai 1152, saya tidak setuju. Bukankah kalian pasangan suami istri? Siapapun yang menjadi kaptennya, bukankah sama saja? Itu berbeda. Saya dan dia akan segera bukan lagi suami istri. Hai. Kalian berdua sepertinya sedang bertengkar, ya? Begini saja, kalian bicara berdua dulu sebentar. Saya ada rapat, jadi saya pergi dulu. Lee Moxing, apa hakmu mencampuri urusan jadwal kerjaku? Orang yang pertama kali memaksaku mengundurkan diri. Bukankah itu kamu? Atas dasar apa hanya dengan satu ucapanmu, aku harus setuju untuk bercerai, dan juga harus mengundurkan diri dari Huai. Apakah kamu tahu apa arti terbang bagiku? Artinya? Dulu kamu bilang alasanmu belajar terbang adalah karena aku. Lalu sekarang melepaskannya demi aku, apa masalahnya? Iya. Aku mengakuinya. Alasan awal aku mengambil jurusan penerbangan memang benar karena kamu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama mencintai pekerjaan ini. Atau di matamu, aku harus selalu mengalah demi dirimu. Apa kamu benar-benar pernah peduli dengan perasaanku? Untuk apa aku peduli? Apakah itu dia? Dilihat-lihat sepertinya bukan wanita yang berkelakuan buruk ya. Wajah bisa menipu, tapi hati tidak ada yang tahu. Apakah terjadi sesuatu? Kapten Lee, perusahaan baru saja mengeluarkan pengumuman. Kamu dilarang terbang karena masalah perilaku pribadimu. Dilarang terbang? Moshing, soal larangan terbang ini, jangan salahkan Cimu. Tanggung jawab kapten sangatlah besar. Cimu tidak ingin gara-gara kamu keadaannya menjadi terpengaruh. Lagi pula, kalian akan bercerai, tidak pantas jika bekerja di tempat yang sama. Larangan terbangku? Apakah itu permintaannya? Oh, tunggu setelah kamu dan Cimu selesai mengurus prosedur perceraian, aku dan Cimu juga akan menikah. Cimu, mengenai pernikahanmu, soal larangan terbangmu, tidakkah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Kamu mau aku bilang apa? Bisakah kamu bicara dengan baik-baik? Aku tidak ingin bertengkar denganmu di depan umum. Memalukan. Memangnya, apa yang ingin kamu dengar? Aku malas berdebat denganmu di hadapan banyak orang. Hanya bikin malu saja. Sangat memalukan. Nenek, kenapa menelepon selarut ini? Nenek takut mengganggumu saat siang, makanya nenek menelepon di malam hari.
Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah hubunganmu dengan Cimu baik-baik saja? Hubungan kami sangat baik kok. Xing Xing, apakah kamu sedang merasa tertekan? Xing Xing, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kamu harus belajar untuk lebih sabar. Begitu juga dalam pernikahan. Cimu adalah pilihanmu sendiri. Dia adalah anak yang baik. Jika ada salah paham, bicarakan saja baik-baik. Iya, Jangan memendam kekesalanmu sendirian, paham? iya Nek. Kamu. Kamu bicara duluan saja. Sanksi larangan terbangmu sudah dicabut. Untuk penerbangan Huai 1152 besok, direktur memintamu untuk menjadi kopilotku. Kamu setuju? Itu juga alasan aku kembali ke sini. Aku harap kamu menolaknya. Cimu? Bagaimana kita bisa jadi seperti ini? Lim Moxing, apa kamu harus membuat dirimu menjadi begitu memalukan? Ya. Kenapa juga harus menjadi semalu ini? Huo Cimu. Apa kamu masih mencintaiku? Tidak. Penerbangan kali ini, aku tidak akan menolaknya. Setelah kepulangan kali ini, kita akan segera bercerai. Aku sudah merelakan diriku sendiri. Kamu benar-benar ingin bercerai dariku? Baiklah. Syukurlah kalau kamu sudah memikirkannya baik-baik. Cimu? Aku sangat bahagia. Mulai sekarang kita bisa bekerja bersama. Kedepannya, aku ingin menjadi wakil pilotmu. Baiklah. Apakah dokumennya sudah lengkap semua? Sudah lengkap. Aku akan mengantarmu melapor. Ya. Dulu cita-cita kita untuk terbang bersama akhirnya terwujud, tapi kita malah... Cimu, aku menjemputmu setelah mendarat. Nanti kita akan... Huo Cimu. Aku sudah membuat janji jam 3 sore ini untuk mengurus proses perceraian kita. Kamu sedang terburu-buru. Kamulah yang terburu-buru. Cimu, kamu pergilah dulu. Aku akan menunggumu di rumah. Jam 3, aku menunggumu di biro urusan sipil. Aku ada urusan perceraian kita bicarakan lain hari. Ibu? Mengapa ibu ke sini? Xing Xing. Ibu tahu kamu adalah menantu dan istri yang baik. Selama 2 tahun saat Cimu pergi, ibu juga terbantu oleh perawatanmu.
Tetapi Cimu sudah membuat pilihannya sendiri. Sebaiknya kalian berdua bercerai saja. Ibu? Apakah ibu kesini untuk memintaku bercerai? Ibu melihat Yao Yao tumbuh dewasa. Dia dan Cimu saling mencintai. Ibu pun sudah semakin tua dan ingin segera menimang cucu. Bisakah kamu memahami kesulitan ibu? Kupikir hubunganku dengan ibu mertuaku cukup baik. Aku menganggapnya seperti ibu kandung sendiri, dan dia menganggapku seperti putri kandungnya. Ternyata, semuanya hanyalah harapanku belaka. Apa ibu yang sudah tua ini harus berlutut memohon padamu, baru kamu bersedia melepaskan keluarga kami? Limoxing, apa lagi yang sedang kamu lakukan? Kejadiannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Limoxing, jika kamu tidak bersedia untuk bercerai, bisa katakan langsung. Tidak perlu berpura-pura setuju, lalu sekarang malah mempersulit ibuku. Dia sudah tua, tidak sanggup menghadapi ulahmu. Di dalam hatimu, aku memang orang yang seperti itu. Kamu bisa tanya pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Coba dengar, apa yang sebenarnya telah aku lakukan. Ibu, silakan katakan. Limoxing, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apapun yang kalian katakan, biarlah begitu adanya. Sing Sing. Ada apa, Sing Sing? Nenek, aku akan bercerai. Aku akan kehilangan rumahku lagi. Bercerai saja kalau begitu. Anak bodoh. Selama nenek masih ada, kamu akan selalu punya rumah. Dia sudah jelas mengatakannya, bahwa dia akan mencintaiku selamanya. Mengapa sekejap mata segalanya berubah? Bukankah tulus akan dibalas tulus? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Sing Sing. Tidak ada yang bisa mencintai seseorang selamanya. Anak baik. Ada nenek di sini. Jangan menangis. Jangan menangis. Nenek. Nenek. Nenek ada urusan sebentar. Sudah ada sarapan di atas meja. Sing Sing harus ingat untuk makan. Cepatlah ke rumah sakit rakyat, penyakit jantung nenekmu kambuh. Nenekku. Dia. Apa yang sebenarnya kamu katakan padanya? Dia sudah lanjut usia, tapi pagi-pagi sekali sudah datang ke rumahku untuk membuat keributan. Apa kamu tahu? Dia hampir membuat ibuku pingsan. Karena marah. Tapi sekarang yang terbaring di dalam sana, sedang bertaruh nyawa adalah nenekku. Puocimu. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku. Tapi bisakah kamu terhadap nyawa nenekku menaruh sedikit saja rasa hormat? Dia sendiri yang mau datang ke rumahku. Bukankah kamu yang lebih dulu mengkhianati pernikahan kita? Ini semua salahku. Andai saja kemarin aku tidak menemui nenek, nenek tidak akan berada di sini karena membelaku, hingga harus masuk ke ruang gawat darurat. Ini semua salahku. Siapa anggota keluarga pasien? Aku. Saya, keluarganya. Nenek saya.
Saya minta maaf, beliau terlambat dibawa ke sini hingga melewatkan waktu penyelamatan terbaik. Mohon ikhlaskan beliau. Nenek. Sing Sing datang untuk menjemput nenek pulang. Jangan tidur lagi. Sing Sing sudah menjemputmu. Bukannya kemarin nenek bilang, kalau nenek akan selalu menemani Sing Sing terus? Nenek tidak membohongiku, kan? Coba lihat aku, Nek. Aku sudah datang menjemputmu pulang. Nonali, kami harus segera memindahkan nenek Anda ke ruang jenazah. Tidak mungkin. Nenek belum tiada. Aku mohon tolong selamatkan dia. Kalian tolonglah dia. Dokter, tolong selamatkan dia. Saya mohon tolonglah dia. Nenek. Aku mohon, tolong selamatkan nenekku. Nenek. Nenek. Lepaskan aku. Nenek, lepaskan aku. Sadar dan bangunlah. Dia sudah tiada. Yang sudah tiada takkan kembali. Nenekmu pun tidak ingin melihatmu seperti ini. Huocimu, bisakah aku saja yang menggantikannya tiada? Huocimu, bisakah gantikan aku saja yang tiada? Kamu sudah kurus sekali. Kamu harus tetap menjaga kesehatanmu. Kata dokter, saat nenek menjalani operasi, beliau terus memanggil namaku. Apakah aku sangat tidak berbakti? Bahkan membuat beliau pergi dengan tenang saja aku tidak bisa. Ayo pergi untuk mengurus proses perceraian kita. Apa tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Kembalikan ini padamu. Kita sudah impas sekarang.
Apa Anda sudah benar-benar memikirkannya? Terima kasih atas bimbingan Anda selama bertahun-tahun ini. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Akhir-akhir ini, anak Huochimu itu juga sedang cuti. Saat ini kami kesulitan mendapatkan pilot di mana-mana. Bagaimana kalau begini? Anggap saja kamu membantuku untuk terakhir kalinya. Terbanglah satu kali lagi dengan Huai 1152. Bagaimana? Bisa tidak? Baiklah, kali ini akan kujadikan sebagai momen perpisahan antara aku dan Huai. 1152. Huai 1152 akan tiba di ibu kota kekaisaran pada jam 15, meminta izin mendarat. Diberikan izin? Huai 1152 dimengerti. Terjadi turbulensi hebat, bersiap mendarat darurat. Siap. Cepat pergi, cepat pergi. Semuanya harap perhatikan keselamatan langkah kaki Anda. Kapten Lee, ada kebocoran bahan bakar. Cepat pergi, jika tidak pesawat akan meledak. Segera atur evakuasi penumpang dari bandara sementara ini. Tinggalkan landasan pacu. Apa kamu gila? Pesawat bisa meledak kapan saja. Jika kembali sekarang, dirimu akan hancur tak bersisa. Jangan banyak bicara. Jika pesawat ini tidak diterbangkan, semua orang akan tiada. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga seorang kapten. Ini adalah tanggung jawab yang harus kutanggung. Enyahlah kau dari sini. Kamu punya anak dan istri, punya orang tua. Mereka semua menunggumu pulang. Pergilah. Mosing, maukah kamu menikah denganku? Tanda tangani ini, dan mulai hari ini, pergilah dari hidupku. Nenek, Sing-Sing datang untuk menemanimu. Xiaohuo, bisa kamu ke bandara sekarang? Pada jam seperti ini, Li Moxing seharusnya ada di sana juga kan? Baiklah. Pak Direktur, Anda mencari saya? Ini adalah milik Huai 1152. Rekaman terakhirnya. Rekaman terakhir. Di mana Li Moxing? Huai 1152. Seluruh pesawat berisi 351 orang, 350 orang berhasil diselamatkan. Kapten Li Moxing telah tiada demi menjalankan tugasnya.
Kata orang roh akan kembali di hari ke-7. Ternyata itu benar. Sekarang kamu berpura-pura sangat setia. Kenapa dulu harus berselingkuh? Untuk apa kamu kesini? Aku kesini karena merindukanmu. Kenapa tidak menyambutku? Chuyao, jangan terlalu menghayati peranmu. Kita hanya pura-pura jadi pasangan. Sekarang, silakan pergi dari rumahku. Tapi perasaanku padamu sungguh serius. Nona Shu, apa yang kita katakan dulu? Aku membantumu menghadapi desakan menikah dari keluargamu, dan kamu bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Sekarang keduanya sudah tercapai. Kesepakatan ini harus berakhir. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Kalau tidak, untuk apa kamu bercerai? Aku hanya sedang marah padanya. Aku marah karena dia menganggap pekerjaan lebih penting dari segalanya. Aku hanya ingin tahu, antara aku dan pekerjaannya, apa yang akan dia pilih? Jadi begitu rupanya. Bagaimana bisa aku sampai merasakan sakit yang luar biasa demi orang sepertimu, bahkan sampai melibatkan nenek, tapi dia sudah tiada. Bukankah ini kesempatan bagus bagimu untuk memulai hubungan baru denganku? Pergi! Dia belum tiada. Apakah Li Moxing sudah tiada atau belum? Kamu sendiri yang lebih tahu. Aku ingin lihat, sampai kapan kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Moxing, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Saat aku melihat nenek pergi untuk selamanya, saat itu juga aku sudah menyesal. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Moxing, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu untuk kembali, ya? Nona Li, cepat berbaring. Kamu baru saja pulih. Harus istirahat dengan baik. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan anak itu. Apakah kamu tidak ingat? Kehilangan anak. Aku terlahir kembali. Lalu nenek. Cimu. Cimu. Bukannya kamu ingin tahu apakah Nona Li benar-benar mencintaimu? Aku bisa membantumu untuk mengujinya. Chuyao, kesalahan yang sama, aku tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Apa maksudnya kesalahan yang sama? Tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Kamu juga terlahir kembali, kan? Aku. Maafkan aku. Moxing, maafkan aku. Aku sudah menyadari kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Sekarang belum ada yang terjadi? Bagaimana jika kita anggap semua itu hanya mimpi? Sekarang memang belum terjadi, tapi bukan berarti hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ayo kita bercerai. Cucuku, sejak kepulanganmu kali ini, kamu sudah tinggal hampir 1 bulan. Hubunganmu dengan Cimu baik-baik saja, kan? Nenek,
Aku ingin bercerai. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Aku punya alasan yang membuatku harus bercerai. Ada perampokan. Nenek, 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 nenek. Biar aku saja. Cepat bawa ke rumah sakit. Aku jelas-jelas tahu kalau nenek punya penyakit jantung, tapi aku tidak membawanya untuk pemeriksaan. Aku pikir jika aku menjauhi keluargamu, semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Jangan salahkan dirimu. Semua ini akan segera berlalu. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Tidak ada masalah besar. Orang tua itu dibawa tepat waktu, dengan istirahat yang cukup dia bisa segera pulih. Terima kasih. Ada apa dengan bahumu? Aku tidak apa-apa. Mosing, aku sudah mencarikan pengasuh untuk nenek. Dengan begitu, akan ada seseorang yang siaga 24 jam untuk menjaganya. Kamu juga bisa sedikit lebih tenang. Uangnya akan segera kutransfer padamu. Terima kasih. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Aku tidak bisa menghubungimu, jadi aku harus mencari ke sini. Kudengar, kamu kehilangan anak karena pekerjaanmu. Kalau begitu, tanda tangani perjanjian cerai ini. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak akan bercerai. Putraku, kenapa kamu begitu bodoh? Selain hanya menghambatmu, apalagi yang bisa dia lakukan? Jangan ditandatangani. Lee Mok Sing, jangan ditandatangani. Cimo, kenapa kamu harus terus menempel padanya? Apa kamu tahu, dia tidak bisa memiliki anak lagi? Aku tidak bisa punya anak? Siapa yang bilang begitu? Lee Mok Sing berhenti berpura-pura. Aku sudah memeriksa catatan medis milikmu. Kesehatan tubuhmu sudah rusak dan tidak mungkin mengandung lagi. Jangan bersikap egois dengan menahan Cimu. Nona Shu, cinta tidak bisa dipaksakan. Setelah menandatangani ini, hubungi aku untuk meresmikan perceraiannya. Sing-Sing, nenek tidak apa-apa. Di sini ada perawat. Dia saja yang menjagaku. Bukankah hari ini kamu ada tugas penerbangan? Cepatlah kembali bekerja. Iya, Nonali, pergilah bekerja. Saya pasti akan menjaga Nyonya Tua dengan baik. Kalau begitu, aku akan datang lagi menjenguk nenek setelah pulang kerja. Mosing, maafkan aku atas kejadian kemarin. Aku sudah menjelaskannya kepada ibu. Kedepannya, dia tidak akan datang mengganggu kita lagi. Aku pergi ya. Iya. Apa terjadi sesuatu pada nenek? Nonali,
Nyonya Huo sudah datang. Penyakit jantung Nyonya Tua kambuh dan sekarang sedang dalam penanganan darurat. Bagaimana keadaannya? Nyonya Tua sudah berada di dalam untuk mendapatkan pertolongan darurat sudah 5 jam lamanya. Nona Li, maafkan saya tidak menjaga Nyonya Tua dengan baik. Sebenarnya kondisi Nyonya Tua sudah membaik, tapi saya tidak bisa menghentikan Nyonya Huo. Saya ingin menelepon Anda lebih dulu, tapi apa yang mereka katakan? Saya hanya mendengar beberapa kalimat saja sebelum akhirnya diusir keluar, tapi saya sudah memeriksa rekaman pengawas bangsal. Anda sudah tua? Sebenarnya saya tidak ingin membawa urusan anak muda ini ke hadapan Anda. Tetapi anak saya itu sangat keras kepala. Saya mohon pada Anda, tolong nasihati anak bernama Moshing ini, agar mereka bisa berpisah dengan baik-baik. Ini adalah urusan mereka. Saya ini hanya seorang wanita tua. Mana mungkin saya ikut campur? Keluarga-keluarga Huo kami memiliki satu pewaris tunggal tiap generasi. Sedangkan Li Moxing dari kalian bahkan tidak bisa memberikan keturunan. Kalian tidak mungkin membiarkan keluarga Huo kami kehilangan garis keturunan, bukan? Saya juga tidak tahu cara apa yang digunakan Li Moxing, wanita penggoda itu, hingga telah mencuci otak Cimu. Sampai-sampai dia tidak mau lagi mengakui saya. Saya sedang bicara pada Anda, jangan pura-pura diam begitu. Dokter, cepat, periksa keadaannya. Aku sudah setuju untuk bercerai. Apalagi yang diinginkan keluarga Huo dari mereka? Dokter, nenek saya dia. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon tabahkan hati Anda atas kepergian beliau. Nona Li. Tuan Huo, Anda akhirnya datang. Moshing, kamu jangan gegabah. Jangan mendekat. Huo Cimu. Takdir benar-benar suka mempermainkan orang, berkali-kali memberiku harapan, lalu berkali-kali membuatku putus asa. Jika nenek ditakdirkan untuk tiada, lalu kenapa membiarkanku hidup kembali? Maafkan aku. Moshing, ini salahku. Semua ini murni kesalahanku. Jika kamu ingin mengakhiri semua ini, ayo kita bersama. Kita bersama-sama pergi memohon maaf kepada nenek. Apa hakmu untuk bertemu dengan nenek? Dia sudah 2 kali tiada karena ibumu. Penderitaan seperti ini, dia menanggungnya 2 kali. Maafkan aku. Kamu memang bersalah. Tapi yang lebih pantas minta maaf adalah ibumu. Huai 1152. Li Moxing, apakah kamu lupa dengan Huai 1152? Jika tidak ada kamu, kecelakaan pesawat itu akan menyebabkan 350 orang kehilangan keluarga mereka. Mereka juga punya orang tua, anak, kekasih, nenek, yang juga sedang menunggu mereka pulang. Li Moxing, mereka tidak bisa hidup tanpamu. Dia benar. Aku adalah Kapten Huai 1152. Semua penumpang adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa bersikap egois dengan meninggalkan mereka begitu saja. Nenek, tunggu sebentar lagi untuk Sing Sing. Sing Sing akan segera datang untuk menemanimu. Cepat panggil dokter. Baik, Tidak perlu. Moshing, mau pergi kemana? Jangan ikuti aku. Huo Cimu, kedepannya jangan pernah bertemu lagi. Moshing, aku ingin menemanimu sampai saat-saat terakhir. Pergi. Kita bisa lalui ini bersama. Ku bilang pergi. Moshing, maafkan aku. Kali ini, aku tidak ingin melihat langsung saat melepas kepergianmu. Kondisi tubuh Kapten Lee tidak sehat. Tolong antar dia pergi. Baik. Moshing, jika ada kehidupan selanjutnya. Jika memang ada kehidupan selanjutnya,
kamu sepertinya juga tidak akan sudi lagi untuk bersamaku lagi.